Puji nama Tuhan, Shalom Aleichem. Bersyukur kita pada Tuhan, kasih dan kemurahannya tetap dinyatakan pada pagi hari ini, sehingga kita bisa beribadah di hadapannya. Untuk itu, baik jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya. Kita senantiasa haus dan rindu akan Tuhan. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita awali dengan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Aliran sungai
yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benar Bapa, hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami satu persatu. Pribadi lepas pribadi kami Tuhan, Engkau tahu. Engkau tahu apa setiap menjadi kerinduan kami, menjadi keluh kesah kami ya Bapa. Itu sebabnya Tuhan kami hanya datang mendekat hanya padamu saja ya Bapa. Karena di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan yang benar-benar dapat dipercaya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang pada hari ini ya Bapa untuk naikkan pujian dan penyembahan kami pada Tuhan. Bila setiap pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terlebih ketika kami diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, kami semakin dikuatkan, iman kami semakin diteguhkan kembali, mengenal Engkau Yesus sebagai satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami, dan hanya mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami juga memperingati pengorbanan-Mu Yesus di atas kayu salib. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan setiap kehidupan kami, sehingga kami layak menerima perjamuan-Mu, asam-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur pada hari ini, kita diberikan kesempatan untuk beribadah pada Tuhan. Sebab hanya ada satu nama, hanya ada satu sobat kita yang setia, Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu
Puji nama Tuhan. Puji yang tadi mengatakan ketika kita memandang salib, mata kita jelik karena iman. Kita bisa merasakan Tuhan itu sungguh baik di dalam kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di gereja maupun yang di rumah, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan seluruh kehidupan kita, sehingga setiap firman yang dibentangkan, yang diberitakan dapat mengubahkan kehidupan kita semua. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh luar biasa. Begitu luas, bagaikan langit yang membentang. Begitu dalam, bagaikan samudra.
baik Engkau kepada kami semua. Ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami tetap boleh menghadap ke hadirat-Mu Bapa. Amin, amin. Ini semua karena kasih dan anugerah dan kemurahan-Mu yang selalu melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak dapat membalas kasih dan kemurahan-Mu kecuali kami belajar memuji menyembah-Mu Bapa. Amin. Biar apa yang sudah kami lakukan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan kiranya lengkapi hidup kami pada pagi hari melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan dibentangkan oleh hamba-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menguraikan kebenaran firman-Mu demi keteguhan iman kami bersama Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih kemurahan-Mu tetap melimpah sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Dalam ibadah sesi kedua ini, kita sudah mulai masuk di dalam tatanan ketertiban ya, sehingga tidak melampaui batas yang kita kehendaki sesuai dengan keberadaan dari gereja kita yang tidak terlalu besar. Puji Tuhan. Dalam perjamuan nasa yang kudus ini, kita bersama akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11, mulai ayat yang ke 23 sampai dengan 29. 23 sampai dengan 29 kita baca dan kita nikmati bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan,
ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, dan siapapun yang mengikuti akan ibadah perjamuan asa yang kudus ini melalui tayangan yang ada, biarlah kiranya kita berharap Tuhan semakin memberikan pertambahan iman, kekuatan kepada kita. Sebab seluruh umat manusia itu semuanya itu sebetulnya memegang agama yang dikaitkan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Entah agama apa dan dengan cara bagaimana. Jadi manusia itu kecuali makhluk sosial, dia adalah makhluk yang sangat religius. Artinya mempunyai naluri kesadaran beragama, kesadaran dekat dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini sedemikian rupa. Karena itu sebetulnya seharusnya siapapun yang mendengar segala sesuatu yang bertemakan ketuhanan, ia punya gairah yang begitu rupa. Sebab Tuhan telah memberikan jejak dari penciptaannya manusia yang sempurna di dalam otak kita ini yang disebut titik God spot. Di mana kalau ada berita tentang ketuhanan, itu yang akan menangkap. Dan kemudian mensuplai kepada semua. Sehingga tidak perlu sebetulnya kita itu mencari-cari bagaimana menangkap Tuhan, menangkap firman-Nya. Sebab sudah ditinggalkan Tuhan. Jejak di dalam penciptaan itu merupakan God spot yang ada di dalam otak kita. Nah, saudara, kita akan membaca, merenungkan, dan menghayati. Ini yang perlu saya tekankan berapa kali. Ya, sebab kalau hanya peringatan saja itu sangat kurang tepat, kurang pas ya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah penuhi persyaratan makan dan minum perjamuan kudus. Jadi ada syaratnya, saudara ya. Penuhi itu. Karena ini merupakan perjamuan makan dan minum yang bukan pada materi yang tidak berarti, tetapi ini sangat berperan dalam kehidupan manusia yang percaya kepada Kristus untuk nantinya menjadi sarana peneguhan iman selalu, dan kemudian sampai pada saatnya nanti kalau Kristus datang kedua kali dengan para malaikatnya akan membawa semua masuk ke dalam sorga. Pada hari-hari terakhir ini kita melihat banyak mereka yang bukan pertuhankan kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini, tapi bertuhankan pada otaknya, pada inteleknya. Dan ini sangat berbahaya, saudara ya. Karena itu, tatkala Tuhan Yesus, beliau sudah mati di dalam keadaan yang sangat memilukan, ya ditombak, ya dihajar dengan cambuk, mengangkat patibulum itu, lalu kemudian dengan olokan-olokan dan diludahi begitu rupa. Kalau andai kata peristiwa itu kita pinjam dari Tuhan untuk kemudian ditempatkan di tengah-tengah kita, tentu banyak wanita-wanita dan bukan wanita saja, pria
yang sangat mencintai Tuhan itu histeris, karena begitu rupa keberadaannya. Tetapi biarlah situasi itu berlalu dan kemudian kita masuk ke dalam mengingat, menghayati. Bukankah kita bisa secara imajinasi kita membaca Alkitab dari Yesaya 53 dan kemudian Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang memaparkan tentang keberadaan yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus itu, kita bisa menggambarkan, membayangkan. Dan itu harus kita imani. Karena itu merupakan sesuatu yang tidak gampang. Yesus itu bukan sebagai figuran di dalam sebuah film, tapi beliau adalah peran pertama untuk sebuah penebusan. Menyelesaikan seluruh permasalahan di dunia ini yang rumit, sulit. Begitu kerak dosa itu telah melekat, sulit. Sebab siapa yang tidak dikorek dosanya, dia merasa kesakitan. Kenapa? Terlalu melekat. Seperti benalu itu kalau mau ditarik, dia mesti akarnya itu berpegangan pada batang. Seperti itu, kalau dosa mau dicabut, tentu yang terkena, terimbas dengan dosa itu seperti benalu, sakit. Maka itu kita akan periksa pelan-pelan dan kita menghayatinya ya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23-29 tadi kita baca lengkapnya mulai ayat 17 sampai dengan 34. Ini mengandung satu persyaratan, nanti dibaca di rumah ya pelan-pelan. Nah sekarang kita mulai mengamati kenapa sampai dengan saat ini kita selalu melakukan penghayatan. Penghayatan itu menghayati. Jadi diri kita seolah masuk di sana, di dalam peristiwa itu. Sehingga kita betul-betul bisa merasakan betapa beratnya, saudara ya. Waktu saya diludahi di depan saya oleh seseorang itu sakitnya hati itu luar biasa, saudara. Sakitnya hati. Tatkala saya ditunjuk-tunjuk di depan stasiun sana, itu juga orang Kristen tapi tidak bertobat, saudara ya. Ditunjuk-tunjuk begitu. Saya mengatakan, maafkan saya kalau saya dibilang salah, tapi saya tidak salah loh. Minta maaf sana sama Tuhanmu. Rupanya dia ngigau, saudara. Kalau orang sudah marah itu tidak terkontrol. Bukankah Tuhanku juga Tuhannya dia? Karena dia juga Kristen. Saya waktu dibegitukan, rasa hati itu sakit. Tetapi saya masih ada penghibur. Orang-orang yang datang kemudian melerai, dan mereka berpihak kepada saya dan menuduh jemaat yang tidak bertobat itu. Sekarang sudah tidak ada, saudara, sudah meninggal. Ya, saudara, apalagi kalau kita lihat Tuhan Yesus dicambuk, diludahi, ya, kemudian ditempeleng, dihina-hina. Aduh, sakit luar biasa. Karena itu butuh penghayatan supaya muncul sebuah kesadaran kalau kita itu terbela bukan di hadapan persidangan dengan pembela yang kita bawa, tetapi kita melihat Yesus sang pembela yang kemudian berkorban untuk kita, dan kita tidak ada sesuatu pun yang kemudian masih tetap menuntut dan mencoba menantang kita. Saya minta maaf nanti kalau ini terpaksa agak lambat, saudara ya. Ya. Mari kita akan periksa bersama. Mau dicepatkan nggak bisa. Saya ini suka nerangkan sejelas-jelasnya. Kalau tidak jelas, nggak perlu apa saya di sini, kan begitu, saudara ya. Nah, mari kita lihat manusia itu pada dasarnya tak menyukai pengakuan dosa, tidak mau. Ngakui dosa itu tidak mau. Coba kita lihat peristiwa Adam dan Hawa yang saling melempar kesalahan
Dalam kitab Kejadian 3 ayat 9 sampai 13, cepat ya. 9 sampai 13, Kejadian 3. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Nah, saudara, kita perhatikan saling melempar dari satu ke satunya. Inilah ciri manusia itu tidak mau mengakui dosa, tidak mau untuk betul-betul dia mengakui dengan kebenarannya bahwa dia berdosa. Dosa itu berarti memalukan, saudara ya. Dosa itu berarti membawa kita kepada tingkat kemartabatan yang sangat rendah. Apalagi langsung menghadap Tuhan, tinggi sekali. Terhadap sesama manusia saja kita ada di bawahnya jika kita berdosa. Apalagi di hadapan Tuhan. Maka itu dia bersembunyi. Jangan enak-enak kalau kita melakukan dosa. Dampak psikologisnya paling tidak, malu untuk mengakuinya. Nah, saudara perhatikan, Roma 3:10, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Jadi semuanya itu sudah berdosa. Artinya semuanya wajib untuk mengakui bahwa dirinya itu adalah berada dalam lumpur dosa. Tetapi kenapa tidak diakuinya? Dasarnya manusia tidak suka jikalau orang memperbincangkan hal dosa. Itu sebabnya senang khotbah yang lucu-lucu, ya, khotbah yang tidak menyentuh-nyentuh dirinya, lalu dia acungi jempol, 2 jempol kepada pengkhotbahnya, nanti besok lain kali dipanggil lagi. Saudara, dia tidak ingat bahwa sebetulnya ke gereja ini, berbakti di gereja ini untuk merontokkan dosa-dosanya. Sebab karat dosa atau benalu dosa itu akan membawa dia dalam jurang penghukuman. Maka itu kita harus tahu, diingatkan. Maka berkali-kali kita malah setiap sebulan sekali melakukan selalu kesadaran mengingat korban Kristus. Jangankan 1 bulan, 2 hari saja. Saudara, hari ini kita sudah beribadah, diingatkan oleh firman Tuhan, lalu kemudian kita sadar 2 hari yang akan datang kita buat dosa lagi. Karena itu saya selalu melakukan nih. Makan, saya bersyukur, saya ingat berkali-kali saya katakan rentetan orang yang dilibatkan Tuhan untuk mengantarkan nasi itu di dalam piring saya. Mulai dari menaburkan benih, mengupas benihnya, menjemur, lalu kemudian menjualnya, kemudian dibeli, kemudian ditanam. Berapa orang yang dilibatkan Tuhan untuk bisa mengantarkan sesuap nasi kepada kita. Lalu kalau saya sedang mandi, saya berdoa, Tuhan, gerojoki kepala ini Tuhan, biar kepalanya tidak menjadi bantalnya setan. Seringkali pikiran tuh di sini itu sudah jadi bantalnya setan. Setan tidur enak empuk di situ. Dosa yang tidak kelihatan, yang disimpan itu kelihatannya enak-enakan. Orang yang melakukan dosa dia tidak merasakan itu. Kerjakan dosa terus simpan di otak. Pikirnya kalau dosa itu baru merupakan sesuatu rencana, satu pikiran saja, itu bukan dosa. Tuhan tuh tahu, baru merupakan rencana itu sudah dosa. Saudara ya, karena itu perlu kita mengetahui. Mari kita lihat sejarahnya dosa itu ya. Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan dengan cepat.
Adapun ular ialah yang paling cerdik dan segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Ini sangat mempengaruhi ya, dengan penyungguhan-penyungguhan yang dimanipulasi. Semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Stop dulu di sini. Kita lihat ayat 1 sampai dengan 5 itu sebuah dialog yang diumpankan oleh setan, oleh iblis itu yang memang pendusta. Dalam Yohanes 8:44 itu, iblis itu adalah pendusta, pembohong. Kalau dia tidak bohong itu bukan iblis, saudara ya. Karena itu perlu kita tahu, diumpankan. Pertama kali membangun satu hal yang mempersuasikan keberadaan dari persoalan itu dan memanipulasi apa yang difirmankan Tuhan dengan kata-kata, bukankah Allah berfirman demikian? Lalu sampai kepada 5 ayat yang berikutnya, yang tadi itu 1 sampai dengan ke-5, itu adalah upaya untuk mengkabutkan otak dari Hawa. Di brain fog, dikabutkan, tidak bisa bicara banyak. Saudara kalau berhadapan dengan orang pintar bicara, saudara tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk menangkis atau untuk meluruskan dan lain sebagainya. Di-drill terus, saudara ya. Dan kita melihat itu yang kemudian disampaikan 5 ayat. Kemudian ayat yang ke-6 kita perhatikan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kita melihat pemberontakan. Kenapa? Ini yang saya katakan dicuci otaknya. Brainwash-nya. Dicuci otaknya. Jadi dikabutkan dulu supaya tidak bisa berpikir panjang. Dan betullah, saudara, seringkali kan kita juga dikabutkan otak kita. Begitu mendengarkan firman Tuhan dengan keterangan yang begitu rupa banyak. Kemudian yang terjadi adalah ngantuk. Gak sanggup. Itu sudah terkena brain fog. Jadi diasepi. Itu istilahnya walaupun belum istilah populer di dalam dunia kedokteran ya. Ini ada dokter ya. Tapi ini sudah merupakan bagian yang betul-betul. Kalau otak dikabutkan mana bisa. Untuk berpikir yang lurus-lurus tidak bisa. Karena itu kita melihat dosa itu kemudian masuk ayat yang ke-6 terjadi pemberontakan. Membukankan Tuhan. Sekaligus menuduh Tuhan itu penipu. Padahal yang penipu adalah iblis. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44 itu. Dia adalah penipu adanya. Dosa masuk. Kemudian kita melihat yang kedua. Dosa itu masuk karena sikap cuek. Cuekisme. Ya. Kita melihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 17, tahu berbuat baik, tapi tidak melakukan. Kenapa tidak melakukan? Cuek. Kenapa cuek? Tidak mau tahu. Sudah tahu padahal. Hati-hati loh, saudara. Ini dosa yang dianggap ringan. Loh itu loh, ono mbok sakno pengen bikin ini. Iso aja delok yang ngalih. Itu namanya cuek. Cuekisme itu gampang sekali. Siapapun bisa melakukan. Karena modalnya cuma ada di diri sendiri. Modalnya apa? Kualitas moral yang rendah. Itu modalnya. Saudara hati-hati.
Maka itu banyak yang terjebak di dalam tipuan iblis seperti ini, cuek. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah licik. Hati itu licik. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati itu lebih dari segalanya. Lebih licik daripada segala sesuatu. Perhatikan itu. Itu padanannya. Licik, lebih licik dari segala sesuatu. Hati yang belum bertobat. Saudara ya. Hatinya sudah membatu keras. Ya, membatu itu sudah tidak bisa lagi dimasuki sesuatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ini masalah hati di dalam. Tapi kalau orang itu licik, begitu rupa, siapa yang tahu kelicikannya? Bukankah kalau sudah mulai hari-hari ini mendekati pilkada, banyak kelicikan-kelicikan, bukan? Ya, hoax banyak, dan seterusnya. Bahkan kita melihat zaman ini zaman yang dipenuhi dengan tipu muslihat, dan itu selalu memakai kelicikan. Licik. Nah, itu sifatnya iblis atau setan. Kita perhatikan itu. Hosea pasal 10 ayat yang kedua. Hosea 10 ayat yang kedua. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Licik itu salah. Licik itu tidak benar. Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Akan dihancurkan. Ibadah apapun juga gagal. Sebab ibadah itu satu perangkat yang perlu adalah mezbah. Tempat dia memuja, tempat ia menyembah. Hati kita ini adalah mezbah yang perlu untuk kita ketahui. Menyembah itu. Apalagi menghayati tentang Tuhan yang sudah berkorban, ini perlu hati yang betul-betul mengerti. Karena itu, periksalah hati kita tiap hari. Saya cuci muka, Tuhan tolong. Kiranya mataku bersihkan dari memandang yang sia-sia. Kiranya hidungku juga dijauhkan dari menghirup yang tidak membuat satu kebaikan. Kiranya mulutku jangan mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Banyak hal kita untuk bisa berdoa itu, saudara. Tidak perlu berdoa itu sulit-sulit. Yang simpel saja tiap gerak. Kita mandi, kakiku bersihkan Tuhan, supaya jangan berangkat untuk mengawali kehidupan dosa. Tanganku bersihkan Tuhan, supaya jangan kiranya dipakai oleh dosa. Cobalah kita lakukan itu. Sembunyikan kita di dalam doa yang merapat begitu rupa. Iblis tidak akan bisa kemudian membobol benteng perlindungan kita. Karena kita berdoa. Saudara sekalian, kalau pergi doakan, berdoa, lihat sesuatu doa, ini perlindungan. Jangan kita kemudian ditangkap oleh halimun. Tahu halimun, saudara? Halimun itu embun kabut itu, yang menutupi sehingga tatkala kita naik kendaraan, tatkala kita jalan, kita bisa salah arah karena halimun, karena kabut yang turun. Apalagi kalau iman kita seperti embun pagi, begitu rupa luar biasa, tetapi siang sedikit hilang sudah, tidak ada. Ini perlu untuk kita perhatikan dengan seksama, saudara ya. Karena itu kita perhatikan Yeremia 17 ayat 10. Sesuatu yang ada di dalam hati itu bukan tidak ada yang memperhatikan, bukan tidak ada yang menyelidiki, tapi Tuhan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpa dengan tingkah langkahnya, setimpa dengan hasil perbuatannya. Hati-hati saudara ya. Kalau saudara mungkin melakukan tindakan kejahatan, kemudian tidak tertangkap oleh hukum, saudara melakukan tindak kejahatan, kemudian
dalam kelicikan, dan di dalam juga kehidupan yang terkamuflase dengan sikap cuek, seolah tidak ada apa-apa. Hati-hati. Yeskiel pasal 9 ayat 11, lalu saya sampaikan, ada malaikat yang nulis semuanya, laporannya nanti kepada Tuhan. Saudara perhatikan ini dengan seksama. Kenapa? Karena kita besok itu semua mati. Apapun juga semua manusia menghadap Yesus. Nah, apakah kita tunggu kalau kita sudah mati? Oh, mati tidak bisa apa-apa, saudara ya. Apa kita tunggu kalau kita tahu mungkin dalam menit-menit berikutnya saya akan mati, kemudian melakukan kejahatan seperti satu pasien itu yang didoakan pendetanya pakai jam rantai di sakunya, rantainya emas. Begitu amin, tangannya itu nyangkut di sakunya pendeta itu. Dah, kalau begini mau masuk mana kalau enggak? Masuk neraka akhirnya, saudara. Hati-hati dalam hal itu. Allah menyelidiki batin. Nah, kemudian bagaimana cara memperingati korban Kristus dengan sebuah penghayatan. Memperingati itu bukan sekedar pada hal lahiriah dan seremonialnya, tapi penghayatan di dalam, saudara. Kemerdekaan Indonesia ini perlu dihayati. Jangan kita merasa itu hasil perjuangan kami, kelompok kami, karena kelompok kami besar. Itu perjuangan kami, karena kelompok kami gagah perkasa, dan lain sebagainya. Itu kalau bukan Tuhan yang memberikan, tidak mungkin bisa. Saudara, karena itulah waktu Daud, dia hendak menghitung pasukannya yang menang perang di mana-mana, sehingga terjadilah sebuah pelebaran, pemekaran sayap dari negaranya itu. Dia merasa mau menghitung, jenderalnya mengatakan tidak usahlah dihitung. Nanti dosa di hadapan Tuhan. Sebab di balik penghitungan itu ada kebanggaan sebagai manusia, bahwa dirinya adalah yang agung, yang perangnya menang selalu. Nekat dihitung, lalu Tuhan tanya, kamu ditawan musuh, apa rakyatmu mati dalam tanganku? Tidak ada pilihan yang baik, kecuali lebih baik aku dihukum oleh tangan Tuhan. Nah, saudara, kita menghindar-hindarkan hukuman dari Tuhan, tetapi kalau kita teledor dalam hal ini, kita sudah terpleset. Kita harus memilih mana yang terbaik di antara yang paling celaka. Yang paling celaka kalau dia menyerahkan diri ditawan musuh, sangat dipermalukan. Karena setelah bisa mengalahkan banyak musuh, ternyata ia tertawan. Karena itu dia memilih bijaksana tetapi juga sangat menderita. Tangan Tuhan, 70.000 semalam mati semua rakyatnya. Sehingga akhirnya mengatakan, Tuhan, kenapa engkau membinasakan mereka? Bukankah aku yang salah dan keluargaku? Biarlah kiranya aku yang menerima hukuman. Dialog mana yang baik? Dialog dulu dengan Tuhan baik-baik. Aku mengambil engkau dari padang penggembalaanku, jadikan engkau raja. Bagus dialognya. Sekarang dialognya jadi sulit, sukar. Memilih pun juga harus hitung-hitungan yang begitu rupa, tapi tetap ada korban. Karena itu, saudara sekalian, ya kita mengetahui bahwa peranan Kristus dalam melepaskan semua itu sangat luar biasa. Maka menghayati itu perlu. Menghayati bahwa semua yang ada itu perannya dari Tuhan. Coba kita baca Filipi 2:13. Di sana kita melihat dengan cukup jelas. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut keridlaannya. Perhatikan, kita harus memperhitungkan secara logis. Kalau Tuhan tidak memperhitungkan
kemauan kita, manusia tidak punya kemauan. Dia orang yang betul-betul sangat celaka, tak ngerti apa-apa, bodoh, tidak ketulungan. Maupun pekerjaan, kalau bukan Tuhan yang memberi pekerjaan, tidak akan ada pekerjaan yang bermutu di dalam Tuhan. Ada pekerjaan di luar banyak. Siapa bosnya? Iblis. Apa saja dilakukan. Kalau bukan Tuhan, Tuhan tidak memproteksi. Saudara diberi berkat yang begitu besar, tetapi disertai dengan kesetiaan, maka berkatmu itu akan dibela, akan dilindungi oleh Tuhan. Aman. Meskipun ada CCTV dipasang, tetapi kita lihat ada satu orang kaya itu, berapa keluarga yang mati? CCTV-nya jalan, ada semua, mati. Sampai sekarang beritanya kelanjutannya tidak tahu. Apakah sudah ketangkap, apakah belum penjahatnya itu. Nah saudara, kita harus tahu, negeri yang kita cintai itu asalnya berkat dari Tuhan. Seluruh wilayah tanah yang ada di permukaan bumi itu milik Tuhan. Milik yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah. Yang dimana Yohanes 3:16 mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk pengampunan dosa bagi kita. Karena itu perlu kita tahu penghayatan sebagaimana layaknya. Coba kita melihat, tidak bisa masuk perjamuan suci asal tenggak saja, asal kunyah saja rotinya itu, tenggak saja anggurnya. Bukan demikian. Itu cuma sarana yang harus dihayati. Memang kita makan, minum, makan roti, minum anggurnya. Tapi di dalam iman, itu kemudian ditransformasikan kepada kenyataan sesungguhnya yang pernah terjadi. Bukankah tatkala saudara merenungkan tentang keluarga kita yang sudah pernah meninggal, kemudian pernah bergaul dengan kita sebelumnya, tatkala kita merenungkan hidup kembali seperti film yang disiarkan secara visual, kita bisa membayangkan, iya ingat tatkala dia berjalan bagaimana, tatkala dia mengulurkan tangannya menolong saya bagaimana, tatkala dia tersenyum menerima kedatangan saya bagaimana. Hidup semua, saudara sekalian. Karena itu perlu kita tahu, terima roti itu dengan satu kelayakan. Ayat yang ke-26 dari 1 Korintus 11. 1 Korintus 11. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tidak gampang, saudara. Tatkala makan dan minum itu berarti memberitakan kematian Tuhan. Berarti saudara tatkala menerima itu, terima dengan sebuah keyakinan iman. Terima dengan kenyataan betul. Memang itu dalam secara simbolis itu adalah roti. Dan itu adalah anggur. Tetapi begitu masuk ke dalam iman, ditransfer di dalam kehidupan hukum roh. Bahwa itu adalah tubuh Kristus dan itu adalah darah Kristus. Saudara, kita mesti mengimaninya di dalamnya. Dan tatkala kita mengimani, masuklah semua apa yang pernah dilakukan Yesus secara visual di dalam imajinasi kita. Tahu kita bagaimana orang menggeliat waktu sedang dipaku. Bagaimana orang kemudian mempertahankan begitu rupa. Lalu kita mungkin punya pendapat karena Yesus sudah tidak kuasa. Bukan. Tatkala belum waktunya mau ditangkap, berapa kali Yesus lolos? Tidak bisa. Bahkan orang yang menangkap pun bukan cuma 1-2 orang, satu pasukan. Dia bertanya, siapa yang ingin kamu tangkap? Yesus. Ini aku Yesus. Semuanya terjengkang. Longsor semuanya. Saudara, dipikir kalau belum waktunya mau tangkap Yesus gampang. Tidak. Yesus punya sendiri tentang masalah kerja sampai di mana kemudian. Baru kemudian sampaikan
bahwa nanti anak manusia akan ditangkap di Yerusalem, dihakimi oleh para imam-imam kepala dan orang Farisi, dan akhirnya disalibkan. Itu sudah merupakan kalimat yang disampaikan. Dan tatkala berdoa di Taman Getsemani, ada sesuatu yang perlu kita lihat. Tuhan mengatakan, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Ada satu pengutamaan kehendak Bapa. Manusia memang punya kehendak bebas, tapi tidak boleh bebas berkehendak. Karena ada batasan-batasan Tuhan yang memberikan pimpinan manusia. Kebebasan kita bergerak, itu pun juga dibatasi oleh kebebasan orang lain bergerak. Kebebasan yang satu, batasnya adalah kebebasan orang lain. Saudara, ini sebabnya kita perlu mengkaji betul firman Allah ini. Studi kelayakan kita, layak apa tidak, disebutkan ini. Memberitakan kematian sampai ia datang. Berarti hidup dalam pertobatan kita itu tidak hanya pada hari Minggu saja. Ada nyanyian bukan? Ya, kuwi sapa? Kuwi kanca. Arep menyang endi? Arep derek Gusti. Derek Gusti apa ya mung dina Minggu ora. Ambekanmu apa ya mung dina Minggu ora. Saben dinten kulon derek Gusti. Nah, saudara, ini pesan-pesan moral yang sangat sederhana. Jadi memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sekali kita terima Kristus, latihlah kesadaran kita, ikutilah firman Tuhan, jalankan itu. Sebab apa yang kita lakukan bukan merupakan latihan secara badani, tetapi merupakan pengorbanan diri yang dihisapkan sebagai menyangkal diri tiap-tiap hari, pikul salib tiap-tiap hari, dan ikut Yesus. Penyangkalan, tiap hari itu penyangkalan, tiap hari penyangkalan. Tiap saat penyangkalan, pikul salib, tiap hari juga pikul salib. Jadi membukankan diri. Membukankan diri di hadapan Tuhan, mengatakan kehendakmu yang jadi. Seperti pagi ini, saya sangat salut kepada Ibu siapa ini? Ibu Mega. Baru kuliling-kuliling jam 12 sampai jam ini ibadahnya. Usia berapa? 80-an loh. 81 ya. 88. 88, saudara. Luar biasa. Ini tunjukkan seperti inilah keberadaannya. Prioritas Tuhan. Apapun semua Tuhan. Sehingga kita tidak mengalami sebuah kegagalan. Kalau saya ambil sampai dengan jam 10:30 kurang sedikit ya. 10 menit itu masih gini ya. Nggak apa-apa kan. Saya nggak boleh guyu sama istri saya. Panek khotbah ki menang suating guyu. Ketok ngono. Saudara, jadi kita lihat di sini. Yang kedua, menguji kelayakan diri ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dosa, saudara. Dulu saya terangkan begitu rupa, selalu kalau sudah perjamuan suci, ada roti dibuang di pojokan sana. Siapa ya? Asal perjamuan suci ada roti. Karena dulu saya nyapu sendiri semua, bersihkan. Iki sopo ini ya. Tidak tahu ada satu jim yang sekarang sudah dipanggil Tuhan ya.
Tanya Jim, kenapa kok nggak mau makan, nggak mau minum? Aku kira tekanan darah tinggi loh Daniel. Aku nak makan roti, dulu kan pakai roti itu, roti apa? Bukan, sing legi itu. Kukus. Ya. Aku kira nak kencing manis itu. Waduh, dua-duanya nyanggrok, saudara. Maka dibuai terus. Saya terangkan, sekali tempo tidak apa-apa, Jim. Kalau terus-terusan tiap hari ya itu, dan ini disertai dengan iman. Tuhan itu kuasa gitu. Ngono tah. Iya, sejak itu tidak ada lagi roti yang dibuang, saudara ya. Satu lagi, omong di belakang sana. Ibu ini sudah lanjut, jadi tidak datang lagi, saudara. Wah, aku minum itu, apa tuh anggur-anggur dulu yang masih tersisa itu kelompok kabeh. Terus ditenggak di sana, di belakang sana. Aku ngombe itu, oh enteng aku, loh mah mendem ini. Ada enteng. Ya. Saya bilang, ojo kakek Bu ya, situ aja. Eman-eman katanya. Ya saudara, kita harus layak menguji kelayakan diri kita. Ayat yang ke-27 ini ya. Kalau tidak layak, maka perlu tatkala menguji kelayakan kita sampai di mana. Hidupnya harus kudus, setiap hari mohon pimpinan Tuhan. Ada dosa-dosa apa, cepat selesaikan. Supaya kita tidak mengandung dosa. Kalau dosa itu ada pada kita, terus saja ada pada kita, dosa itu minta dilayani, saudara ya. Kalau sudah begitu, dosa itu masuk ke dalam ide. Ide itu kemudian memakai tenaga tubuh kita, fisik kita untuk melayani apa kemauannya. Ada pendeta yang dia kemudian melihat jemaatnya itu ada yang kelihatan setia sekali. Oh, belum orang datang, bersihkan semuanya. Ya, saudara. Satu kali waktu saya jadi gembalanya selama 3,5 tahun itu. Laporan, Pak, kok ada codek gini Pak ya? Di mana? Tempat 1/10 ini. Di bawahnya. Saya lihat, duh, ada lemnya. Saya ingat, di Lamongan itu ada orang tukang cari jejak itu, pakai lem, jejak ditul, udah kantut, saudara. Lah ini lihat duit ditul gitu ndak ya? Kantut. Wah, saya bilang saya kumpulkan semua, ya kan ya ini ada yang ndak bener. Kalau ada orang yang ndak dikenal tidur sini jangan boleh. Datang anak itu gagah gitu. Gitu lagi. Malah jude itu ceklek itu di dalam itu. Sebab ada yang 1/10 sak bendel. Diangkat itu nyantol, diangkat itu nyantol. Diangkat itu dipaksa tugel di situ. Ya. Akhirnya diusir dia, bukan jemaat dan bukan dia anaknya tukang bersih-bersih itu. Bapaknya baik, anaknya tidak baik, saudara ya. Jadi kita harus menguji kelayakan itu. Ini perlu untuk diketahui. Dulu ada uang kolektor itu, saya taunya waktu saya memberikan satu usilisme kepada istri, masuki uang cemban. Tahun berapa itu cemban belum ada, ya itu masih kelidik itu sih ada, saudara ya. Saya masuk cemban, saya bilang, aduh mah, puji Tuhan ya, Tuhan berkati ya. Oh iya, Tuhan pasti berkati. Waduh, kok gak masuk ini? Saya bilang, banyak atau berkatnya? Oh banyak. Gak nyantol ya. Saya bilang, ada puluhan ribunya tuh. Oh enggak ada puluhan ribu. Nah ini saya deknya.
Saya tadi itu masukkan puluhan ribu, kok tidak ada. Besoknya diganti yang tukang ngitung itu, ganti kroso sing itu. Kita kan nggak tahu dia kroso, langsung nyebrang sana ngamuk-ngamuk, saudara. Tuhan hukum dia. Aduh, ngeri dah. Hidupnya tidak benar, nikah juga gagal. Kalau datang ke sini tetap Ibu Gembala ngasih dia uang. Tapi bukan itu, dibereskan dulu, layak dulu. Ngaku Kristen tetapi tidak ada pertobatan. Tuhan itu mengejar, saudara. Sampai dimanapun dikejar oleh Tuhan. Kejaran pertama kali adalah untuk menyadarkan dia. Tapi kalau tidak sadar, kejar terus dia, akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman. Jadi hati-hati dalam hal itu. Yang ketiga, harus dengan iman percaya kuat. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 3 perlu kita tahu, saudara ya. Uji kelayakan diri. Yang kedua, kita harus betul-betul layak di dalamnya. Artinya setelah layak, uji kelayakan itu. Yang ketiga, harus dengan iman percaya di hadapan Tuhan. Jangan asal saja. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Ujilah dalam ketiga hal ini. Kita bukan sekedar mengingat, tapi menghayati akan korban Tuhan ini. Supaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang ada dosa, ada kesalahan. Tuhan berfirman, jikalau engkau mendatangi mezbah, tapi engkau tahu ada sesuatu dengan saudaramu, tahan dulu, selesaikan. Baru kembali lagi untuk menghadap ke mezbah Tuhan. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Pelayan perjamuan caranya aman kuasa sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, caranya
layakkan batin dan hati kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh dalam ibadah kami, dalam kami memuji dan menyembah kepada Tuhan. Amin. Bahkan siang ini sebentar dalam ibadah kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Ya, Sesuai dengan kebenaran firman-Mu, biar setiap kami menguji batin dan hati ini. amin. Hal-hal yang tidak layak, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa-dosa yang masih tersembunyi di batin dan di hati, di pikiran ini, Tuhan ampuni kami. Ampuni Tuhan. Biar kami tidak berkesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan. Namun melalui perjamuan asa yang kudus yang ini, kami beroleh berkat dan kemurahan daripada Tuhan. Kami boleh semakin setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Gembala, kami para pelayan perjamuan, dan seluruh umat Tuhan yang hadir siang ini. Tuhan tolong kami bersama untuk Tuhan layakkan hidup kami, untuk kami boleh masuk dalam perjamuan asa yang kudus siang hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan, mohon kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tanya dapat. Saudara, jikalau kita tidak menyelesaikan dosa dan kesalahan kita, Alkitab menyatakan ada sebagian yang mati, beberapa orang mati, beberapa orang menjadi sakit, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita uji sekali lagi kelayakan kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh memberikan penghayatan tentang korban Kristus sebagai menghormati, meyakini, sebab kalau kita makan dan minum ini, maka kita berarti menyaksikan sampai Yesus datang yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami telah menguji diri kami dalam kelayakan ini. Sebab kalau tidak, sungguh Tuhan, Engkau menjaga kekudusan-Mu. Engkau menjaga akan nilai pengorbanan diri-Mu. Jikalau kami melayakkan
Jikalau kami menghinakan korban itu, kami tentu akan mendapatkan hukuman. Karena itu ampunilah kami semuanya dalam perlindungan kasih-Mu. Tubuh yang dipecahkan adalah tubuh yang menjadi korban, pengganti kepada keberadaan kami. Engkau disiksa begitu rupa, Engkau dicambuk, dan Engkau juga telah mengalami hinaan-hinaan yang luar biasa. Namun tidak cukup itu untuk kami dalam menghayati ini. Kami kurang benar-benar tepat dalam penghayatan kami. Karena keadaan yang sesungguhnya masih ada terselip di dalam batin Tuhan. Tekanan tatkala menerima itu semuanya. Sehingga kemudian terjadi hematidrosis sebelum mengalami penyaliban. Dan kala itu terjadi, ternyata seluruh tubuh itu menjadi rapuh, peka sekali terhadap sentuhan-sentuhan dengan rasa sakit yang luar biasa. Namun Engkau tidak mengisahkan kepada kami. Hanya ilmu kedokteran yang telah membongkar itu semuanya. Dan baru kami ketahui, Tuhan terima kasih, Engkau tidak memberitahukan semua tentang keberadaan, kesusahan, penderitaan-Mu. Meskipun Yesaya 53 menyampaikannya, tetapi masih jauh lebih dari itu kenyataan yang ada, yang Tuhan simpan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih Yesus. Ya, kiranya kami semua lepas dan bebas dari segala jenis hukuman yang ada oleh karena pengorbanan tubuh yang dipecahkan ini. Saya bacakan firman Tuhan. Setelah kita aminkan bersama, kita makan bersama dengan percaya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Amin. Dalam nama Tuhan. Makan bersama dengan percaya. Angkat cawan di tangan kanan. Letakkan tangan kiri di dada. Terima kasih Tuhan. Terimalah kiranya penghayatan kami. Paling tidak hari-hari ini kami belajar lebih menghayati lagi. Supaya Engkau berkenan terhadap pengakuan iman kami dengan seutuhnya. Darah perjanjian telah membersihkan hati nurani kami. Sehingga tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi perseteruan. Tidak ada lagi satu dengan yang lain saling bertikai. Semua disatukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengar saya bacakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum bersama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau lebih mempersatukan kami dalam persaudaraan yang diikat oleh korban Kristus. Saling mengampuni, saling memaafkan, saling mengasihi, saling memberikan bantuan moral dan material. Saling memberikan dorongan untuk semakin setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sakit Engkau sembuhkan. Yang susah beri penghiburan, yang di dalam keadaan jalan buntu bukakan jalan Tuhan, dan kiranya
semua yang tadinya terceraikan, ada pembatas, Engkau sekarang sudah dobrak, hancurkan pembatas itu, satukan semua tanpa terkecuali. Suami, istri, dan keluarga besar di dalam jemaat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, dengan selesainya ibadah kita pada pagi hari yang baru ini, kiranya biarlah kita semakin menghayati akan korban Kristus, supaya kita lebih sungguh-sungguh kita beribadah dengan takut dan gemetar di hadapan Tuhan. Bukan kepura-puraan dan keterpaksaan, tapi sungguh merupakan sesuatu kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kiranya kami semuanya mendapatkan kekuatan yang baru, dan negeri kami, bangsa kami dibela oleh Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kita semua pulang bersama dengan semakin menghayati akan korban Tuhan, dengan mencintai Tuhan lebih dari yang sudah-sudah. Terimalah kiranya anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus yang menghibur kita bersama, mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah, sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, ibadah doa pagi tiap Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi di gereja. Kemudian doa malam tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu jam 6:30 malam disiarkan secara online. Rabu ibadah PA jam 5:30 petang. Kemudian ada rapat Natal jam 7 malam. Diharapkan para diaken penatua dan pelayan Tuhan bisa hadir pada hari Rabu. Kemudian jam 7 malam. Kemudian Sabtu ibadah kaum muda remaja jam 5:30, minggu depan ibadah raya diadakan 3 kali seperti biasa, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Untuk sekolah minggu masih diadakan secara online jam 4 sore tiap hari minggu. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.